Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto H-2 menjelang ACL 2 gitu ya, atau menghadapi laga kandang lawannya Selangor FC di tanggal 23 Oktober 2025 mendatang, hari Kamis besok lusa, teman-teman. Jadi H-2 ini Persib Bandung sudah sedang fokus hari ini dan besok. Itu fokusnya adalah memperbaiki lini pertahanan dan juga finishing touch-nya atau penyelesaian akhir. Nah, dua hal ini sedang diasah oleh Bojan Hodak, yang mana memang kurang lebih ya kita juga mengharapkan hasil yang terbaik gitu ya pada saat menghadapi Selangor FC mendatang, karena ini juga akan mempermudah langkah kita untuk lolos ke 16 besar teman-teman gitu. Nah, ini bukan hanya Bojan Hodak saja, tapi seluruh pemain Persib Bandung sudah didoktrin bahwa kita bisa menang menghadapi Selangor dengan beberapa syarat yang memang akan ya disuguhi gitu ya oleh Bojan Hodak mengenai menunya dan skema bermainnya. Jadi ya kita serahkan saja kepada Bojan Hodak. Mudah-mudahan dengan situasi yang mendukung saat ini, kepercayaan diri pemain kan sedang tinggi-tingginya, sedang baik, lalu juga ruang ganti sudah semakin baik, chemistry semakin terbentuk, ya ini juga bisa kita manfaatkan dengan berpenampilan lebih baik lagi, walaupun beberapa rintangan gitu ya, karena Selangor FC juga baru berganti kepelatihan, mereka juga punya semangat juang yang lebih, mereka juga mungkin punya taktik yang baru yang mungkin Bojan Hodak dan juga gue coach ya yang 3 musim ada di Malaysia katanya juga sangat mewaspadai, karena juga Selangor FC salah satu tim papan atas di Liga Malaysia teman-teman. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga gitu ya, walaupun 2 kali kalah di ACL 2 menghadapi Bangkok United dan juga Lion City Seller, bukan berarti ya kita juga tidak bisa mengalahkan, tapi tetap harus berhati-hati teman-teman. Jadi ya intinya mah kita doakan saja semuanya baik-baik saja di fokus skema bermain ini ya. Mudah-mudahan semua pemain mengerti gitu ya apa yang diinginkan Bojan Hodak. Biasanya ditutup oleh kilasan dari video untuk ya menganalisis lah apa yang harusnya dilakukan setiap pemain gitu ya teman-teman. Ya kita doakan sajalah masalah taktik dan strategi mah itu ke pelatih kepala, ke Bojan Hodak. Nah, ini sebetulnya kita juga ingin menyoroti salah satu, kita kembali ke Superliga gitu ya, salah satu hal yang memang bikin kita gregetan, cukup gregetan beberapa waktu kemarin, dari mulai denda gitu ya, lalu juga pengajuan untuk mundur laga ketika away menghadapi Selangor FC dan pulang harus menghadapi Malut, ini belum ditanggapi. Mudah-mudahan sudah ada jawabannya sebetulnya, tapi ya kita belum terima update-annya. Jadi ya sempat gregetan juga kenapa tidak dikabulkan, karena ini 3 hari harus memainkan 2 pertandingan gitu ya, sedangkan bukan di Indonesia lagi pertandingannya, di luar negeri. Nah, ini yang menjadi ya kenapa tidak protes atau bagaimana. Nah, ini yang kita harus acungi jempol saat ini. Manajemen sesegera mungkin memang sudah mengurusi itu, tapi memang belum dikasih jawabannya dari I-League-nya, dari operator liga, yang sudah keluar justru ketika laga menghadapi Persis Solo di tanggal 27 Oktober mendatang teman-teman. Nah, ini manajemen juga nggak bisa diem, karena mau tidak mau mereka harus sedikit protes, karena kalau tidak diprotes mereka nganggap ini baik-baik aja, ini bisa dinormalisasi gitu ya. Padahal kita lihat teman-teman, kenapa akhirnya Persib Bandung melakukan protes. Pertama, Persib bermain di tanggal 27 itu hari Senin teman-teman gitu ya, hari yang tidak biasa dimainkan tim-tim besar sebetulnya gitu ya. Jadi main di hari Senin dan mainnya pun jam setengah 4 sore 15.30, bayangin gitu ya, karena riweuh-riweuhna gitu ya poe Senin
mainnya sore, aduh ini rada hariwang gitu. Makanya Persib protes sudah melayangkan seminggu yang lalu katanya. Jadi sudah diterima dan dikabulkan. Jadi mainnya tetap hari Senin tanggal 27 tapi digeser jamnya ke jam 7 malam gitu ya teman-teman. Jadi ini pun ya harus kita apresiasi karena mau tidak mau kalau memindahkan waktunya ini tidak mungkin katanya, misalkan dari tanggal 27 ke tanggal 26 atau tanggal berapa gitu ya, ini akan merusak ekosistem perjadwalan lagi katanya. Jadi ya paling paling bisa dipindahin waktunya saja. Nah, ini apa yang sebenarnya harus kita cermati dari sini. Nah, sebetulnya juga bisa kalau memang kita protes dengan beberapa fakta di lapangan yang memang beneran bisa menguatkan alibi kita gitu ya, karena ini hari Senin. Coba deh teman-teman perhatikan gitu ya, jadwal Persib Bandung itu sangat jarang sampai dengan hari inilah gitu ya, kita nggak ngomongin nanti-nanti, tapi coba perhatikan sampai dengan pertandingan kemarin menghadapi Biak, itu Persib Bandung sangat jarang mendapatkan satu jadwal di weekend gitu ya. Nah ini memang kenapa gitu, dan untuk putaran pertama sepertinya kita lebih banyak away-nya gitu ya, dan ya itulah mungkin sudah diatur jadwalnya atau bagaimana, kita positif saja, tapi yang jelas ini salah satu langkah baik menurut saya gitu ya teman-teman, karena manajemen harus bergerak. Misalkan ada yang sedikit merugikan ya, walaupun percayalah, walaupun hari Senin main sore ada aja bobotoh yang datang, tapi ya kita bisa lihat pasti kosong gitu ya untuk stadionnya. Ya siapa mau gitu ya, tim besar gitu ya dengan stadion kondisi yang kosong dan mendapatkan jadwal yang tidak ideal. Nah ini memang salah satu faktornya itu. Tapi di sini juga ada dengar-dengarnya teman-teman begini alibinya. Jadi Persib boleh saja menggelar laga menghadapi Persis Solo itu sore setengah 4 gitu ya, 15.30, tapi tidak disiarkan TV. Nah kira-kira yang rugi siapa teman-teman? Tentu ya broadcaster gitu ya. Broadcaster nanti akan protes ke operator. Nah operator dapat duitnya salah satunya dari mana? Besarnya kan dari broadcaster gitu ya, dari penyiaran TV. Jadi ya mau nggak mau pasti ngalah. Jadi ya broadcaster TV juga lebih untung dong, digeser gitu ya jam penayangannya jadi jam 7 malam. Jadi ini juga maksudnya prime time atau jam utama ditonton. Jadi ya win-win solution sebetulnya, tapi yang penting harus berani melayangkan protes jika memang itu tidak menguntungkan untuk Persib gitu ya. Ya mudah-mudahan ini kedepannya lebih berani lagi, karena kita punya alasan yang kuat untuk itu ya teman-teman. Itu mungkin salah satu yang bikin kita salut dan kita dukung jika memang ada perubahan yang menguntungkan untuk Persib Bandung gitu ya. Baik Boboto, ada beberapa pertanyaan yang di sini insya Allah kita coba cicil menjawab satu persatu gitu ya. Jadi yang belum dibacakan insya Allah di video selanjutnya. Baik, langsung saja yang di pertanyaan pertama. Apakah Bojan menjadikan ke timnas? Soalnya Van Gaal sudah gagal dan bukan jadi pelatih timnas kayaknya. Oh, ini yang kemarin ya. Jadi Van Gaal memang kemarin menjanjikan akan di hari Sabtu, menjanjikan hari Senin katanya akan mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa ya bukan menjadi pelatih timnas Indonesia ternyata. Jadi Van Gaal akan mengadakan satu laga amal di sepak bola yang mana hasilnya nanti akan disumbangkan sepenuhnya ke salah satu yayasan gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya kalau bukan Van Gaal siapa ternyata yang menjadi nominator calon pelatih tim nasional Indonesia? Apakah Bojan Hodak jadi gitu ya? Ini banyak yang dak-dikduk ini teman-teman, karena Bojan Hodak mau tidak mau kan kalau 2-3 musim satu atau dua musim ke belakang mah masih sesuai dengan omongannya. Misalkan dia bilang tidak atau dia bilang A, ya pasti jawabannya atau ya dia bilang tidak, pasti jawabannya tidak. Kalau sekarang kebalikannya teman-teman, dia bilang tidak, pasti jawabannya iya gitu. Nah ini memang rada luas juga, kita nunggu-nunggu lah apakah memang benar atau tidak. Tapi kalau saya secara pribadi dan juga tim redaksi yakin Bojan Hodak masih di Persib Bandung musim ini, minimal hingga musim ini gitu ya, masih di Persib Bandung. Kenapa? Indikasinya ya Bojan kemarin mengatakan secara tidak
tidak langsung bahwa dia masih ingin berprestasi di Persib Bandung, dia masih punya tugas di Persib Bandung, katanya mengantarkan ya Persib Bandung bermain di ACL 2, maksudnya di Piala Asia gitu ya. Dia juga ingin berprestasi mengejar hat-trick juara bersama Persib Bandung, walaupun teman-teman dia tidak secara blak-blakan menolak menjadi pelatih. Jadi menurut dia ya kalau saya ditanyakan ya saya menanyakan balik, harusnya tanya saja ke PSSI katanya yang sedang mencari pelatih untuk timnas. Ya kalau saya mah tergantung mereka saja. Jadi ya kalau Bojan Hodak ya hanya ketawa gitu ya, karena di sini hanya sebatas rumor. Ya tanyakannya ke PSSI katanya, karena kan mereka yang sedang cari pelatih. Nah jadi kalau misalkan ini mah hore gitu ya, kalau memang PSSI nyari pelatih dan menunjuk Bojan Hodak, kira-kira Bojan mau nggak? Nah ini yang tidak dijawab Bojan Hodak gitu ya. Jadi dia hanya tersenyum karena dia mengatakan bahwa ini sudahlah, lupakan, ini mah hanya rumors katanya gitu ya. Namun ya kita ingat, rumors di musim ini untuk Bojan Hodak adalah kebalikannya. Jadi yang dirumorskan rata-rata benar gitu ya teman-teman. Jadi ya rada hariwang juga sebetulnya. Tapi ya sudahlah, kita tunggu kabar selanjutnya saja kalau mengenai Bojan menjadi pelatih timnas gitu ya. Tapi pemain-pemain Persib ini sudah protes teman-teman. Jadi menurut beberapa pemain ya kita juga inginlah berprestasi di ACL 2. Jadi alangkah baiknya Bojan tetap stay di Persib Bandung dulu, walaupun ya keputusan akhir ada di tangan Bojan Hodak katanya gitu ya teman-teman. Ya insya Allah lah, kalau keyakinan kami mah Bojan masih ada, minimal musim ini masih di Persib Bandung gitu ya, entah musim depan, karena kontraknya juga belum diperpanjang oleh manajemen gitu ya teman-teman. Udahlah ya, kita lewat dulu masalah Bojan Hodak. Kita lanjut, pertanyaan kedua, pelatih striker belum ada kabarnya Kang. Belum, maksudnya Goran Paulik gitu ya. Jadi Bojan juga sekarang sedang fokus untuk dua hal yang memang dibenahi, lini pertahanan dan juga lini penyerangan, maksudnya penyelesaian akhir atau finishing touch-nya. Jadi walaupun tidak ada asisten pelatih yang khusus untuk penyerangan, ya Bojan juga mungkin sudah setidaknya memberikan satu masukan gitu ya kepada lini penyerangan Persib Bandung. Ya mudah-mudahan lah gacor juga ya, karena ya sekarang sudah mulai satu persatu striker Persib Bandung mencetak gol, walaupun ya Ramon masih belum mencetak gol, tapi Bojan mengatakan sejauh ini masih baik-baik saja gitu ya. Jadi selama tidak ada masalah masih dianggap baik-baik saja teman-teman itu. Lalu selanjutnya aduh bobotoh, saya langsung bacakan ke ini aja ya, ke yang ingin disapa gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya saja. Baik, ada langsung dari Kang Iyang, ini di Bobotoh Sumedang katanya, hatur nuhun Kang Iyang. Lalu juga ada dari Bobotoh Cihamplas Cililin, lalu dari Bobotoh Kunti katanya Kuningan Timur, Bobotoh Viking Sukanagara, Bobotoh Botram, Bobotoh Trajaya Majalengka katanya. Wah mantap. Lalu dari Kang Agus dari Galunggung, dari Bobotoh Cigondewa, Bobotoh Bogor Barat Lewiliang, Bobotoh Ciparai Kang Nanang Tiger Boy Tasik Manonjaya katanya. Wah ini mah ada aja ya. Lalu dari Blok Kasur, Bobotoh Blok Kasur, Bobotoh Sukabumi, Bobotoh Banyumas, Bobotoh Tanjung Priuk, Bobotoh Soreang, Bobotoh Ciamis hadir katanya, hatur nuhun. Lalu Bobotoh Ciluncat, Bobotoh Sinlai, Bobotoh Tasik Selatan, Bobotoh Kadungora Garut, Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Adiwarna Jateng, Bobotoh Bandung Barat, Bobotoh Pasir Impun, Kang Doni Cipatik, dan terakhir dari Bobotoh Ciwidey katanya. Wah ini mantap, hatur nuhun teman-teman. Selanjutnya kita bahas di video selanjutnya saja. Masih ada beberapa pertanyaan dan beberapa yang ingin disapa katanya, tapi punten keterbatasan nafas ini saya teman-teman. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.